Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Banjarnegara yang beranggotakan saya sendiri Helmi Cahyo Pratomo Kuncoroadi, lalu kawan saya Afia Anggriani, Feni Febrianti, dan Farah Salsabila Wibowo akan mempresentasikan hubungan dialektologi dengan sosiolinguistik, antropolinguistik, dan filologi. Yang pertama, dialektologi. Dialektologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari dialek atau variasi bahasa dalam suatu komunitas masyarakat tertentu. Bidang ini mengkaji variasi bahasa berdasarkan distribusi geografisnya yang ditampilkan melalui peta bahasa serta mencakup topik seperti percabangan dua dialek lokal dari induk bahasa yang sama-sama variasi sinkronis. Dengan kata lain, dialektologi mengkaji unsur-unsur gramatikal, leksikon, dan fonologi di wilayah tertentu. Lalu sosiolinguistik. Sosiolinguistik mempelajari variasi bahasa berdasarkan pola-pola kemasyarakatan. Dengan kata lain, sosiolinguistik mempelajari kovariasi antara struktur linguistik dan struktur sosial. Ya, saya Afia Anggriani. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Helmi. Selanjutnya adalah antropolinguistik. Antropologi linguistik adalah salah satu cabang linguistik yang menelaah hubungan antara bahasa dan budaya, terutama untuk mengamati bagaimana bahasa itu digunakan sehari-hari sebagai alat dalam tindakan bermasyarakat. Menurut Lauder 2005, halaman 231. Antropologi biasa juga disebut etnolinguistik, menelaah bahasa bukan hanya dari strukturnya semata, tapi lebih pada fungsi dan pemakaiannya dalam konteks situasi sosial budaya. Selanjutnya adalah kajian antropologi linguistik antara lain menelaah struktur dan hubungan kekeluargaan melalui istilah kekerabatan, konsep, warna, pola pengasuhan anak, atau menelaah bagaimana anggota masyarakat saling berkomunikasi pada situasi tertentu seperti pada upacara adat, lalu menghubungkannya dengan konsep kebudayaannya. Selanjutnya, antropologi adalah salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi lahir atau muncul berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Feni. Saya Feni Febrianti akan melanjutkan presentasi dari Mbak Afia mengenai filologi. Filologi adalah ilmu yang mempelajari bahasa dalam sumber-sumber sejarah yang ditulis yang merupakan kombinasi dari kritik sastra, sejarah, dan linguistik. Hal ini lebih sering didefinisikan sebagai studi tentang teks-teks sastra dan catatan tertulis, penetapan dari keautentikannya dan keasliannya, dari pembentukannya dan penentuan maknanya. Filologi juga merupakan ilmu yang mempelajari naskah-naskah manuskrip biasanya dari zaman kuno. Selanjutnya yaitu hubungan dialektologi dengan sosiolinguistik. Dialektologi dan sosiolinguistik adalah cabang linguistik yang sama-sama mempelajari perbedaan pembentukan unsur kebahasaan yang terdapat dalam suatu bahasa. Akan tetapi, dialektologi lebih memusatkan kepada variasi atau perbedaan bahasa berdasarkan faktor geografi yang telah terjadi. Sedangkan sosiolinguistik memusatkan perhatian pada variasi atau perbedaan bahasa berdasarkan faktor sosial yang sedang terjadi saat ini atau bahkan telah terjadi, seperti dalam studi pengaruh antar dialek. Sosiolinguistik juga memberikan suatu perspektif atau perspektif yang baru dalam dialektologi berupa variabel sosial penuturnya dan konteks pemakaiannya. Pada konteks penutur, tempat, situasi, dan sebagainya.
Jadi, terdapat hubungan timbal balik atau hubungan interaksi antara kajian dialektologi yang sinkronis dengan sosiolinguistik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Farah. Yang selanjutnya yakni hubungan antara dialektologi dengan antropolinguistik atau etnolinguistik. Dialek sebagai salah satu studi yang mempelajari mengenai variasi bahasa atau dialek berdasarkan geografinya atau persebarannya, tentu berkaitan dengan studi etnolinguistik. Dalam praktiknya, studi dialektologi berkenaan dengan wilayah-wilayah atau daerah yang menjadi sorotan untuk meneliti suatu dialek untuk berbagai tujuan. Wilayah atau daerah yang menjadi tempat penelitian, variasi bahasa tersebut tentu berbeda antara satu dengan yang lainnya, baik dari segi kultur wilayah, keadaan alam atau lingkungan, mata pencaharian, agama, sampai adat istiadat tersendiri. Akan tetapi, tentu tidak mudah meneliti dialek di wilayah-wilayah tersebut, karena perbedaan yang telah disebutkan terutama yang menyangkut hal adat istiadat atau kebudayaan, yang bisa saja menjadi masalah yang sensitif bagi sebagian masyarakat. Disitulah etnolinguistik memainkan perannya. Pendekatan antropologis terhadap suatu masyarakat bahasa terlebih dahulu akan membantu memudahkan para peneliti dialek untuk membaur dengan masyarakat sekaligus mempelajari bahasa mereka dalam kehidupan sehari-hari. Para peneliti dapat menemukan karakteristik kebahasaan mereka dari kebudayaan mereka, begitu pula sebaliknya. Yang selanjutnya yakni hubungan antara dialektologi dengan filologi. Dialektologi kepada filologi sudah terlihat sejak awal perkembangannya. Dialektologi sangat mengutamakan bahasa tulis, termasuk di dalamnya bahasa naskah, bahasa studi, bahkan studi bahasa sampai abad ke-19, yang dikenal dengan nama filologi. Dalam perkembangan akhir, dialektologi lebih mengutamakan bahasa lisan, yakni bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.